Iya, sama Allah hari akhir gitu ya. iya, iya. Gitu. Nah, terus ini Pak Mumin. Ya, itu tadi di hadis riwayat Muslim nomor 222, Pak Mumin. Oke. Nah, kemudian nah terakhir tentang ini Pak Mumin, tentang praktek program studi. Nah, ini kalau ini udah pasti bisa Pak Mumin. Ini praktek program studi ya. Yang namanya kita di ini Pak Mumin ya, di kampus kita, terutama di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Tentunya di sini kita di Prodi mengharapkan mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa KPI itu bisa minimal bisa gitu, bisa terjun atau bisa berkomunikasi nanti ke masyarakat, atau nanti minimal bisa jadi narasumber atau apa. Nah, intinya sih yang ada hubungannya dengan komunikasi sama tentang media. Nah, ini anggap saja nih Pak Mumin seolah-olah nih Pak Mumin sebagai narasumber gitu. Jadi anggap aja sekarang Pak Mumin sebagai narasumber di acara pelatihan jurnalistik. Nah, ini pesertanya di situ ada siswa, terus ada mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, ini saya contoh ya, ini saya sebagai hostnya. Ya. Langsung saja Pak Mina. Berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Pak Mukmin Yusuf. Kepada Pak Mukmin Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasykuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Amma ba'd. Kawan-kawan, teman-teman sekalian yang saya hormati, kali ini terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan salah satu materi tentang jurnalistik. Teman-teman sekalian, para mahasiswa jurnalistik KPI, kali ini dalam materi yang akan saya berikan adalah tentang teknik dasar jurnalistik, atau bagaimana cara kita menulis atau mereport sebuah laporan jurnalistik. Pertama yang saya sampaikan bahwa jurnalistik itu merupakan ilmu tentang menyampaikan sebuah kabar, atau ilmu yang menyampaikan sebuah berita atau cerita terhadap khalayak ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan kita sampaikan dengan mereka dengan tata cara dan metode yang benar. Tujuannya apa? Agar para pendengar atau mungkin para pembaca atau para pemirsa itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Jadi tidak ada absurd atau penyimpangan arti, sehingga artinya kalau ada penyimpangan kesimpulan. Kalau ada penyimpangan kesimpulan artinya terjadinya kontraproduktif terhadap apa yang disampaikan dari si penyampai berita atau katakanlah jurnalis atau wartawan. Pertama yang akan disampaikan bahwa tata cara memperoleh berita dalam dunia jurnalistik itu harus memenuhi unsur 5W 1H. What, 5W, what, where, when, why, dan who. Artinya pertama adalah what, apa itu beritanya. Itu yang kita sampaikan. Pertama, apa kejadiannya. Nah, dalam kejadiannya itu kita sampaikan secara detail. Setelah kita mendapatkan tentang apa bentuk kejadian, baru kita di situ harus kita tulis tentang when, kapan kejadian itu berlangsung. Itu harus detail juga, jangan ditutupin. Kalau memang minggu lalu, hari ini, atau jam berapa, hari apa gitu kan, tanggalnya berapa. Kemudian where, di mana kejadian itu berlangsung, di mana berita itu didapatkan, atau di mana bukan tarun, artinya berita di mana kejadian atau suatu acara itu berlangsung atau dilakukan. Where. Kemudian why, itu artinya alasan, biasanya itu untuk menjelaskan bagaimana sih sebuah kejadian itu terjadi. Why. Dan how juga bagaimana itu lebih menceritakan secara detail. Nah, setelah kita memperoleh 5 standar pokok dalam dunia jurnalistik, kita mulai dengan cara penulisannya. Nah, ketika melakukan cara penulisan, dalam ilmu kaidah jurnalistik itu ada 2 metode. Pertama, metode namanya metode piramida. Yang kedua, piramida terbalik. Kalau metode piramida artinya dalam lead itu sesuatu yang penting disampaikan di atas.
atau di paling atas ya, itu piramida. Jadi misalkan lead-nya itu katakanlah Yusuf menggigit anjing gitu kan, sesuatu yang menarik. Biasanya kan anjing menggigit orang, ini Yusuf yang menggigit anjing. Nah, sehingga anjing itu lari gitu, terpontang-panting gitu. Nah, itu legit tuh seekor anjing digigit Yusuf atau Yusuf menggigit anjing. Nah, itu. Nah, di situ dijelaskan di mana kejadiannya itu dalam lead, dalam alinea pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya mengapa kejadian itu berlangsung terjadi. Itu piramida terbalik. Itu artinya untuk hot news atau sport news atau berita-berita yang bentuknya real time atau kejadian-kejadian yang dibutuhkan disampaikan secara langsung gitu. Berita-berita misalkan berita-berita kriminal, berita politik, berita olahraga itu biasanya sport news itu menggunakan piramida. Piramida yang besar itu taruh di yang penting itu taruh di atas. Sedangkan kalau piramida terbalik itu biasanya berita-berita yang biasanya menggunakan pictures atau in-depth reporting atau jurnalistik yang dilakukan secara mendalam, investigasi. Nah, biasanya itu dia menyampaikan alasan-alasan bagaimana sebuah ini penting untuk diberitakan, dilakukan. Misalkan pictures tentang kampung akuarium. Gitu. Penanganan kampung akuarium membedakan antara atau kehidupan kampung akuarium di Jakarta Utara. Itu artinya kita menyampaikan kehidupan sehari-hari di kampung akuarium, warga kampung akuarium. Maka itu bisa dilakukan menggunakan piramida terbaliknya. Tidak terlalu penting, tapi karena itu bentuknya picture, jadi kita menggambarkan suasana. Waktu kapannya bisa di mana aja gitu. Artinya when-nya dan what-nya itu bisa dilakukan apa di alinea keempat, di ketiga, kedua itu seperti itu Pak. Seperti ya teman-temannya. Nah, itu sederhananya dalam memahami kaidah-kaidah jurnalistik, artinya dalam memahami cara penulisan ilmu jurnalistik. Intinya bahwa ilmu jurnalistik itu merupakan ilmu yang mengetahui tata cara menyampaikan sebuah kejadian terhadap publik sehingga publik itu memahami apa yang kita dapatkan. Gitu. Ya, itu metode-metode dasarnya itu. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Masih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mukmin.